Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini tetap di meja kerja ya. Kedatangan satu unit speedometer NVL Vision New mengalami trouble. Sebenarnya bukan trouble ya. Ini jenis kerusakannya memang umum. Sunburn atau layarnya terbakar. Ini jadi untuk angka-angka ini tidak terlihat. Itu bahasa trendingnya sunburn gitu ya. Baik, di sini untuk sebelum pembongkaran saya beritahu dulu untuk wiringnya kan. Di sini ada beberapa pin untuk menghidupkan speedometer ini. Kita memerlukan dua buah tegangan, yakni tegangan positif dan negatif. Kita siapkan adaptor 12 volt seperti biasa. Untuk jalurnya sendiri kita gunakan dua kabel plus dan min. Kemudian untuk jalur plusnya atau positifnya ada di nomor 2 ya kawan, dari bawah sebentar. Ini untuk positif, kemudian atasnya ini negatif. Positif negatif, posisi soket menghadap ke sini ya. Ini jendolan ini ada di kanan, kemudian ini nomor 2 positif, 3 negatif. Oke, langsung 2 positif, 3 negatif. Ini nah, oke, sudah dipasang posisinya seperti ini. Oke, kita nyalakan adaptornya. Nah, ini ya. Untuk jarum kalibrasi normal. Nah, untuk ini layarnya, nah itu kan terlihat samar-samar ya jika begini. Tapi ketika layarnya nyala itu enggak terlihat. Nah, itu kan seperti kosong. Nah, ini sebenarnya penyakit umum kawan. Banyak dari teman-teman yang sudah mengupload cara untuk mengganti lapisan dari polarisir ini. Tapi tidak masalah, kita akan coba bagaimana sih proses penggantian lapisan polarizer versi saya ya. Oke, saya akan melakukan pembongkaran dulu. Kemudian langkah pertama, kita siapkan seperti biasa, kita siapkan sendok untuk membongkar jarum. Oke. Dan kita buka mikanya. Ini tinggal ditarik aja ya. Seperti ini. Nah, ini untuk keadaan LCD-nya kawan. Ini terlihat terbakar ya. Nah, untuk LCD ini biasanya yang terbakar tuh di bagian belakang. Dari bagian, karena untuk LCD ini kan ada dua lapis, ada di depan, ada kemudian di belakang juga ada dua lapis. Nah, biasanya yang terbakar itu ada di bagian belakang. Nah, untuk membuka bagian belakang di sini kawan, kita harus memisahkan mika ini dengan PCB ini. Seperti biasa untuk Yamaha, untuk memisahkan LCD dan mika ini kita harus membuka solderan ini. Nah, karena sistemnya solder ya kawan. Kita buka solderan ini, kemudian 3 baut di sini, baru nanti bisa diangkat. Oke kawan, ini akan saya bongkar dulu. Saya akan panaskan soldernya dulu. Nanti kita lanjut lagi.
Baik, untuk solderan ini sudah saya lepas. Baik kawan, pastikan setelah pembongkaran ya, pembongkaran timah, pastikan semuanya ini bisa digoyang ya. Jadi semua ini sederet, ini semua bisa digoyang ya. Kalau sudah bisa digoyang, berarti dia sudah tidak menempel dengan PCB. Kemudian kita buka ketiga baut ini. Oke, kita buka. Selanjutnya setelah ketiga baut terbuka dan solderan ini terlepas semua, baru kita buka pengait di sini. Kemudian tinggal diangkat ya. Tinggal diangkat seperti ini secara pelan tapi bertahap. Nah, seperti ini kawan. Nah, ya. Sudah terangkat. Nah, ini LCD-nya ada di sini nih kawan. Kita buka pengait di sini. Oke. Nah, ini kawan. Jadi inilah yang kita butuhkan. Untuk lapisan yang terbakar ini ada di bagian belakang ini kawan. Nah, inilah yang terbakar. Nanti kita kelupas, kemudian kita ganti dengan lapisan yang baru. Setelah itu baru kita melakukan pemasangan lagi. Oke kawan, kita akan proses untuk mengganti polarizer LCD ini, atau lapisan LCD ini akan kita ganti ya. Oke, lanjut. Nah, untuk melepas lapisan LCD ini sebenarnya cukup mudah kawan. Kita perlukan pisau cutter seperti ini yang tipis. Apa ini? Nah, yang tajam ya untuk pisau cutternya. Kemudian kita apa ya, bahasa Jawanya diklentek, kita kelupas. Nah, untuk yang bawah ya kawan. Seperti ini. Oke, itu kemudian kita tarik perlahan. Oke, pelan tapi pasti. Nah. Oke, nah ini untuk lapisan ini terbakar, sudah terkelupas, tapi di sini ada sisa-sisa lemnya ya. Ini ada sisa-sisa lem, kita bersihkan. Untuk sisa-sisa lem ini baru kita bisa pasangkan lapisan yang terbakar ini. Kita bisa gunakan bantuan minyak seperti ini, pokoknya minyak ya. Oke, kita tetes-teteskan begini. Kita tunggu. Ini memang sedikit beresiko ya kawan untuk pembongkaran LCD ini, karena sudah banyak sekali mengganti lapisan ini malah jadi buntung ya. Bukannya untung jadi buntung, karena apa? Tidak mengikuti prosedurnya, membuka solderan secara asal dan menarik paksa. Nah, biasanya itu LCD ini pecah gitu. Sudah banyak kasus itu terjadi dan pernah juga saya tangani. Ya otomatis kalau sudah LCD sudah pecah ya terpaksa kita harus mengganti LCD baru gitu. Nah, ini ya kawan. Kalau udah dilumuri minyak, nah, cukup mudah ya kan. Tapi terkadang kalau masih pertama itu ya tidak semudah yang kita kira. Tuh, saya dulu pun masih awal-awal membongkar speedometer seperti ini juga sedikit kebingungan bagaimana caranya, kemudian resikonya gimana ya, pokoknya banyak cerita
saat terjun di dunia servis seperti ini. Oke. Oke, kita bersihkan secara bertahap itu nanti sampai bersih ya kawan. Saya potong aja dulu untuk video ini karena nanti durasinya bisa terlalu panjang. Oke kawan, untuk lapisan LCD ini sudah saya ganti. Saatnya kita pasang. Mohon maaf tidak saya videokan untuk penggantian lapisan LCD ini karena ya kalau untuk penggantian ini cukup mudah ya. Yang penting ada bahannya untuk polarisernya, kemudian tinggal pasang aja, tinggal tempel seperti sampai memasang lapisan anti gores di HP seperti itu, hampir sama. Baik, untuk tampilannya seperti ini, seperti belum diganti ya, bening. Memang untuk lapisan polarizer yang baru itu dia tipenya bening ya. Ini sudah saya ganti, kemudian nah ini untuk lapisan luarnya sudah saya lepas. Baik, untuk proses selanjutnya kita akan memasang LCD ini, mengembalikan ke semula. Pokoknya kalau mengembalikan tuh ya mudah sebenarnya, kalau hanya tinggal mengembalikan saja. Pasangkan seperti ini, beres. Oke. Pengaitnya jangan lupa, karena ini untuk pengancing LCD ya. Nah, seperti ini. Kemudian siapkan PCB nya. Oke, pokoknya tinggal pasang. Kalau tinggal pasang ini udah apa ya, udah 90%, 95%. Yang penting tetap hati-hati ya, tetap waspada tuh, jangan terburu-buru. Yang penting kita pastikan hasilnya itu bisa maksimal. Nah, tinggal seperti ini, pasang pengaitnya. Bentar, ini ada yang belum pas mungkin. Oke, ketika sudah lurus seperti ini, oh ini belum masuk. Oke, kalau sudah masuk seperti ini ya. Nah, sebelum penyolderan usahakan kita pasang dulu 3 baut penguncinya ya, jangan disolder dulu. Kita pasangkan 3 baut pengunci ini agar dia bisa presisi kawan. Karena apa, jika kita tidak memasang baut ini dulu, biasanya kalau kita solder nanti bisa menekan sebelah, untuk LCD nya bisa ketekan sebelah, jadi antara PCB dan ini nggak rapat nanti. Guys, lanjut. Jika sudah seperti ini, tinggal siapkan tenol dan solder kembali. Mari kita solder. Pelan tapi pasti ya kawan, jangan terburu-buru karena ini proses yang paling vital ya. Solder juga tidak boleh terlalu panas. Oke, bisa dilihat untuk hasil solderannya. Nanti kita tinggal bersihkan lagi menggunakan thinner sisa-sisa solder ini.
Usahakan jangan sampai timah solder ini jangan saling menempel satu sama lain, ini nggak boleh ya. Baik, langsung kita coba. Oke, plus nomor 2, kemudian negatif nomor 3. Oke ya guys, langsung nyalakan, cereng. Nah, mantap ya, sip, sudah pulih seperti semula, ada angka-angkanya lagi. Kita coba tombolnya. Nah, kan, wes mantap ya. Oke, tinggal kita pasangkan jarum, kemudian nanti bentar, langsung kita pasang saja. Panelnya kita pasang, tinggal tempel seperti ini ya, dan kita pasangkan jarumnya. Oke, untuk speedometer sudah normal ya kawan, angka-angka sudah pulih, sudah terlihat seperti semula. Tuh, mudah-mudahan sedikit tutorial ini ada manfaatnya untuk kawan-kawan semuanya. Jangan lupa tetap semangat, yang paling penting itu semangat dulu ya, semangat, ada kemauan untuk menggali sebuah ilmu, insya Allah Allah juga akan mengijabahi ya. Baik kawan, untuk kali ini kita sudahi dulu pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.